Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Campina Ice Cream Industry Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham bersama PT Campina Ice Cream Industry dengan Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Mbak. Baik, di Selasa yang juga mendung di luar sana kita membahas yang dingin-dingin, ice cream Campina begitu. Anda melihatnya seperti apa kinerja dari Campina Ice Cream? Apakah efisiensi yang dilakukan begitu ini juga salah satu yang bisa menopang kinerja baik yang dicapai oleh Campina Ice Cream Industry Tbk? Ya, kalau kita lihat memang dari sampai kuartal 3 kinerja dia, kinerja Campina itu cukup bagus Mbak ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat penjualan juga naik ya, hampir sama rata-rata lah ya, kurang lebih sekitar 8-9%. Lalu kita lihat ini yang agak outstanding adalah laba bersih mereka naiknya signifikan sekali kan, karena memang base case itu adalah kan di tahun 2020 Mbak. Jadi 2021 mereka naiknya sekitar 200%-an, itu kinerja bagus sekali ya. Dengan seiringnya perbaikan ekonomi, relaksasi ya kan, daya beli masyarakat juga harusnya ya. 2022 harusnya sih jauh lebih bagus Mbak ketimbang 2021. Baik, sebelum ke 2022 bahkan Campina ini punya target yang cukup optimis begitu, mencapai target penjualan 1 triliun. Ini hitungannya hitungan bulan ya untuk menutup 2021. Serealistis apakah target ini menurut Anda? Saya rasa itu bisa tercapai baik, karena kalau kita sampai kuartal 3 kan dia punya penjualan kan 91 miliar ya. Jadi kalau kita sampai 3 bulan lagi ke depan, saya rasa apalagi kan ini udah ada berita bagus ya, berita PPKM ditunda ya, dibatalkan PPKM 3, artinya masyarakat kan jauh lebih bisa bebas untuk beraktivitas. Jadi harusnya mencapai 240 miliar lagi nggak terlalu sulit buat Campina Mbak. Oke, baik, target yang besar bisa dicapai untuk menutup 2021 begitu ya Pak ya. Lalu untuk produk-produk pengembangan produk-produk baru juga yang dilakukan oleh Campina, sejauh mana ini menyokong pendapatan atau perolehan laba begitu, atau dari segi penjualan sendiri apa yang bisa dipertahankan oleh Campina kalau Anda lihat? Ya, mereka bukan hanya mengembangkan 7-8 produk baru per tahun Mbak ya, ini kan es krim legend ya, sudah brand awareness-nya kuat ya Mbak ya. Tetapi juga jangan lupa mereka juga punya titik yang cukup banyak ya, 61 titik di seluruh Indonesia, dan mereka juga rencanakan memperluas bukan hanya secara fisik tetapi kan juga secara digital ya. Jadi harusnya sih dengan pengembangan produk yang mereka lakukan tersebut ya, karena memang masyarakat sudah terlanjur Mbak, memang dia ini es krim legend ya, jadi mereka juga akan mau untuk mencicipi lah ya, merasakan rasa terbaru daripada es krim Campina tersebut Mbak. Baik, bisa diterima oleh masyarakat ya. Baik, diterima oleh market. Ada brand image yang kuat hingga menimbulkan brand loyalty juga terhadap konsumen Campina. Kalau secara fundamental Pak Edwin, bagaimana Anda melihat CAM ini Campina? Jadi tahun 2021 kan memang agak sedikit outstanding Mbak ya, karena kita lihat laba bersih meningkat signifikannya. Tetapi kalau kita lihat rata-rata penjualan mereka tumbuh kurang lebih 7-8%, tapi tahun depan saya perkirakan akan tumbuh sekitar 10% ya. Jadi tahun depan perkiraan saya itu dia punya penjualan mencapai sekitar hampir 1,1 sampai 1,2 triliun, di mana kalau kita lihat ya, dia punya laba bersih itu biasanya 10% daripada penjualan minimal ya. Jadi kalau saya lihat ini tahun depan ini laba bersih daripada Campina itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 120 miliaran Mbak. Jadi kalau melihat apa yang mereka lakukan ya, tadi pengembangan produk ya, lalu juga pengembangan daripada digital marketing ya, salesnya juga, lalu juga dia memperluas juga titik-titik distribusi. Lalu jangan lupa Mbak, ini kan mulai recovery ekonomi, jadi salah satu juga katalis bagi Campina adalah memang spending masyarakat terhadap es krim dibanding negara Asia Tenggara kan masih cukup rendah. Nah ini sebetulnya potensi upside-nya jauh lebih tinggi nantinya Mbak. Apalagi kalau kita lihat kan orang Indonesia kan juga didukung suhu yang tropis ya, cuaca tropis ya.
Sehingga itu membuat besar, saya yakin sih tahun depan akan tumbuh, Mbak. Ya. Baik, baik. Dan kalau Anda lihat dari segi produksi dan juga manajemen, nampaknya Campina ini sudah baik capaiannya. Kalau untuk peluang pasar ekspornya sendiri, Pak Edwin, bagaimana prospek yang Anda lihat? Saya rasa sih besar sekali, apalagi kan mereka sudah punya itu tadi, Mbak, sudah berdiri lama, otomatis mereka punya pengalaman sudah juga cukup lama ya, dan juga mereka punya jaringan distribusi yang juga cukup luas ya. Produknya jadi juga variatif mereka mau gitu ya. Ekspansi, ya, dan produk-produk mereka variatif, sehingga tidak sulit kalau mereka misalnya mengembangkan ke negara Asia Tenggara atau negara-negara tropis, Mbak. Tapi jangan ke negara-negara empat musim, apalagi kalau negara empat musim kan seperti di Eropa kan mereka punya es krim juga jauh lebih enak misalnya kan. Jadi kalau negara-negara Asia Tenggara ke Kamboja, Vietnam, mungkin ke Thailand, saya rasa sih masih bisa besar sekali peluangnya, Mbak. Baik, menyasar negara-negara tropis. Tapi momentumnya kira-kira bisa dilakukan di tahun depan dengan kondisi pandemi yang nampaknya sudah mulai agak melonggar begitu. Apakah kira-kira prospek itu bisa dilakukan? Ya, jadi adanya recovery dari GDP di negara-negara Asia Tenggara, plus juga kan sudah mulai aktif lagi masyarakat untuk beroperasi atau untuk beraktivitas ya. Ditambah lagi memang juga kita lihat mereka mengeluarkan produk baru ya. Harusnya sih mereka bisa tercapai untuk tahun depan target-target mereka, Mbak. Baik, baik. Kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas prospek dari kinerja saham dari Campina, CAMP, Pak Edwin. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Confrontation akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Campina Ice Cream Industri Tbk telah melantai di bursa sejak akhir tahun 2017 dan menjadi salah satu emiten yang menarik bagi investor di pasar saham sejak pertama kali IPO. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Cikal, silakan. Ya, baik, terima kasih Cakri dan juga pemirsa. Campina Ice Cream Industry menjadi salah satu emiten yang sahamnya menarik para investor. Kita simak datanya. Oke, kita simak untuk PT Campina Ice Cream Industri Tbk dengan kode saham CAMP melakukan IPO pada 19 Desember 2017 berada di papan utama bursa dengan bidang usaha industri pengolahan es krim di sektor barang konsumen primer, subsektor makanan dan minuman, industri makanan olahan, dan subindustri produk susu olahan. Kita simak untuk pemegang saham CAMP, saham mayoritas sebesar 83,94% atau 4,94 miliar dipegang oleh Sabana Prawira Wijaya dan 16,06% atau 944,9 juta dimiliki oleh publik atau masyarakat. Kita simak Cakri dan juga pemirsa pergerakan nilai saham CAMP dimulai pada 4 Januari di Rp294 per lembar saham, kemudian bergerak naik pada Januari di 314, kemudian pada 15 Februari di 248, kemudian kita lihat mulai menanjak naik pada periode April, Mei, Agustus dari 232 menuju ke 340, sebelum akhirnya kembali turun tipis di 27 September di 290, dan kita simak naik lagi pada 8 November di Rp310 per lembar saham, dan terakhir kita simak pada 6 Desember di Rp296 per lembar saham. Demikian Cakri dan juga pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda, Cakri. Baik, terima kasih Cikal. Kembali juga dengan Pak Edwin Sebayang. Pak Edwin, apa komentar Anda melihat pergerakan CAMP yang nampaknya ini cukup stabil begitu ya? Apa yang terlihat dari gambaran sahamnya? Ya, kalau kita lihat sebetulnya sih saat ini dia punya valuasi memang cukup rendah, Mbak, ya, karena memang kita lihat juga kan ini pergerakan kenapa stabil karena memang kinerjanya bagus tadi saya katakan ya. Tetapi orang juga masih agak ragu untuk mengambil karena itu tadi masih sisa-sisa dari COVID tersebut, Mbak. Kan kita lihat juga belum 100% misalnya sebagai contoh ya. Nah, jadi saya melihat tadi saya katakan ya, di tahun depan ini harusnya sih kinerja mereka akan jauh lebih bagus karena GDP makin meningkat ya kan, dari masyarakat makin meningkat ya kan, lalu juga kita lihat mereka kembangin produk, nambah jalur-jalur distribusi ya, baik digital maupun fisik ya, sehingga saya memperkirakan tahun depan itu dia punya jualan bisa mencapai kurang lebih sekitar 1,2 triliun, Mbak, ya.
lalu juga perkiraan saya dengan kenaikan sekitar 25% konservatif ya, laba bersih mereka bisa mencapai 130 miliar Mbak, untuk tahun depan. Ya, perkiraan saya itu sangat konservatif gitu Mbak. Oke, dengan harga kalau kita lihat ya dengan harga saham yang demikian Pak Edwin, apakah ini masih ada peluang untuk peningkatan harga saham di tahun depan, karena targetnya pun untuk menutup tahun ini sampai 1 triliun begitu target penjualan? Ya, jadi kalau kita lihat, kalau misalnya saya memperkirakan dengan menggunakan valuasi tadi, ya, yang tadi saya ceritakan tadi, harusnya sih fair value daripada si Campina itu adalah sekitar 465 Mbak. Jadi kalau harga sekarang itu masih sekitar 290-an ya, jadi masih masih jauh untuk mengalami kenaikan Mbak. Nah, jadi ini sebetulnya kita bisa melakukan buy atas saham tersebut Mbak. Oke, rekomendasi Anda untuk buy. Pak Edwin, tapi ini juga menjadi poin yang harus diperhatikan oleh perusahaan tidak, dengan adanya penerapan PPN yang ditingkatkan begitu. Ini cukup mempengaruhi saham CAMP ke depan tidak Pak nanti? Saya rasa sih nggak begitu pengaruh Mbak, karena kalau di pass-through pun nanti kenaikannya pun juga nggak terlalu besar sebetulnya. Dan memang salah satu jalan juga bagi Campina untuk meningkatkan kinerja mereka dalam hal ini top line dan bottom line harus memang menaikkan harga Mbak. Oke, dan mungkin optimisnya karena semua orang suka es krim begitu ya. Itu menjadi patokan juga yang bisa dipegang oleh Campina. Oke, baik. Kalau untuk melihat dari kepemilikan saham, nampaknya apakah ini masih kurang liquid begitu di pasar, sementara brand loyalty-nya sebenarnya cukup tinggi juga terhadap es krim yang sudah legend ini. Apakah sudah waktunya melakukan aksi korporasi? Anggapan Anda atau analisis Anda seperti apa Pak Edwin? Iya, yang hanya masyarakat hanya memiliki sekitar 16%, memang itu jauh lebih dari cukup, Mbak ya. Jadi minimal mereka bisa lagi lempar mungkin sekitar 30-40%, sehingga sehingga jumlah di market makin besar, likuiditas makin tinggi, otomatis nanti akan lebih besar kemungkinan untuk Campina mengalami kenaikan, Mbak. Oke, artinya bisa ada rekomendasi untuk melakukan aksi korporasi begitu ya, untuk mempertimbangkan itu, dan ekspor di 2022 nampaknya prospeknya juga bisa besar untuk menyasar wilayah Asia Tenggara tadi Anda katakan. Baik, Pak Edwin Sebayang, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Corporate Action pagi ini, Direktur MNC Asset Management. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih Mbak, selamat pagi.